Shalom sahabat Kristiani dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Alkitab Suara Tuhan. Konten kita kali ini berjudul, Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Kalimat tidak ada yang kebetulan di dunia ini, sangat sering kita dengar. Mereka yang mengatakan, bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini, seolah-olah ingin mengatakan, bahwa Tuhan sudah begitu luar biasa campur tangan di dalam kehidupan mereka. Lalu apa masalahnya dengan perkataan, tidak ada yang kebetulan di dunia ini? Pertama, jika kita mengatakan, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, apakah ini berarti bahwa semua hal di dunia ini sudah ditentukan dan diatur oleh Tuhan? Apakah kita tidak mempunyai kehendak bebas? Jika semua sudah diatur oleh Tuhan, apakah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa juga sudah diatur oleh Tuhan? Apakah pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas juga sudah ditentukan oleh Tuhan? Dan masih banyak lagi hal yang bisa kita pertanyakan. Mungkin ada yang menyanggah dengan berkata, bukankah ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah kita? Berarti benar, tidak ada yang kebetulan yang terjadi di dunia ini, semua sudah diatur oleh Tuhan. Seperti yang tertulis di Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari perhatikan ayat ini baik-baik. Tuhan menetapkan langkah-langkah bagi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi kita tidak dapat mengatakan bahwa Daud berselingkuh dengan Batsyebah dan kemudian membunuh Uria adalah hal yang sudah diatur oleh Tuhan, padahal perbuatan tersebut tidak berkenan bagi Tuhan. Perbuatan dosa yang kita lakukan adalah karena keinginan kita sendiri, bukan karena sudah diatur oleh Tuhan, seperti yang tertulis di Yakobus 1 ayat 14 yang berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kedua, harus kita pahami bahwa Tuhan memberikan kita pilihan kepada kita, adalah kewajiban dan tanggung jawab kita untuk menjadi orang yang bijaksana, seperti yang tertulis di Matius 7 ayat 24-26, yang berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi, untuk menjadi bijaksana atau menjadi bodoh, keputusannya ada di tangan kita masing-masing. Tuhan sudah memberikan kita akal budi, agar kita bisa berpikir dengan bijaksana. Kita juga bisa meminta hikmat dari Tuhan, seperti yang tertulis di Yakobus 1 ayat 5 yang berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang, dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ketiga, jika kalimat tidak ada yang kebetulan terjadi di dunia ini, terus didengungkan, tanpa konteks yang benar,
maka akan terbentuk pemahaman yang salah, yaitu semua hal sudah diatur oleh Tuhan. Seorang yang miskin itu karena sudah ditentukan oleh Tuhan, itulah dirinya. Seorang yang mengalami kecelakaan, itu juga sudah ada dalam rancangan Tuhan, dan seterusnya. Padahal Tuhan sudah memberikan kehendak bebas kepada kita, dan semua yang Tuhan berikan terjadi di dunia ini adalah sebuah konsekuensi. Marilah kita lebih berhati-hati dengan ucapan kita, agar tidak mengajarkan hal yang salah. Amin. Tuhan tidak pernah mengatur agar manusia ditimpa oleh berbagai bencana dan penderitaan.